Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rega Atorik, mahasiswa S1 Ilmu Keolahragaan di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan rumus-rumus yang ada pada Excel. Contohnya fungsi not, if, average, VLOOKUP, HLOOKUP, if and, dan banyak yang lainnya. Saya akan mentutorialkannya di video kali ini. Dan selain rumus-rumus pada Excel, saya juga akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis pada Microsoft Word. Dan juga memberikan tutorial cara membuat video animasi pada Microsoft PowerPoint. Jadi ada 3 poin di sini yang bakal saya berikan tutorialnya. Yang pertama rumus-rumus pada Excel, yang kedua cara membuat daftar isi pada Microsoft Word, dan membuat video animasi pada Microsoft PowerPoint. Tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah aplikasi komputer yang diampu oleh Bapak Arif Solehudin. Dan tanpa berbasa-basi lagi, mari kita simak sama-sama tutorial berikut ini. Let's go! Baik, sebelum kita ke tutorialnya, alangkah baiknya kita mengetahui fungsi dari masing-masing rumus yang ada pada Microsoft Excel. Yang pertama adalah fungsi not. Rumus not memiliki fungsi utama yang justru kebalikan dari rumus and, yaitu menghasilkan hasil true jika kondisi yang diuji salah, dan false jika yang diuji benar. Dan untuk fungsi and, fungsi dari rumus and yaitu untuk menghasilkan nilai true jika semua argumen yang diuji tersebut bernilai benar, dan false jika semua atau salah satu argumen bernilai salah. Nah, itu untuk not dan and. Dan sekarang fungsi or. Fungsi or itu fungsi or atau rumus or ini akan menghasilkan true jika beberapa argumen bernilai benar, dan false jika semua argumen salah. Dan selain not, or, dan and, ada juga fungsi if. Fungsi if itu untuk mengembalikan sebuah nilai jika kondisi yang dicek benar atau salah, dan mengembalikan sebuah nilai lainnya jika kondisi yang dicek salah atau false. Dan fungsi if adalah salah satu rumus Excel yang paling sering digunakan. Gitu. Dan ada juga average. Average ini memiliki fungsi untuk mencari nilai rata-rata suatu variabel. Seperti itu. Jadi fungsi average itu berfungsi untuk mencari nilai rata-rata dari, ya biasanya dipakai untuk saat merata-ratakan sebuah nilai. Lalu ada VLOOKUP. Fungsi utama dari rumus VLOOKUP hampir sama dengan HLOOKUP. Bedanya adalah rumus VLOOKUP menampilkan data dari sebuah tabel yang disusun dalam format tegak atau vertikal. Nah, VLOOKUP, kata V-nya itu adalah vertikal lookup. Jadi dilihat dari format tabel yang disusun dalam format tegak atau vertikal, seperti itu. Syaratnya, penyusunan tabel data pada baris pertama harus berdasarkan urutan dari kecil ke besar atau menarik. Misalnya 1, 2, 3, 4 atau huruf A sampai Z. Jika sebelumnya mengetik secara acak, lebih baik diurutkan terlebih dahulu melalui menu Ascending. Dan untuk rumus HLOOKUP memiliki fungsi untuk menampilkan data dari sebuah tabel yang disusun dalam format mendata atau horizontal. Nah, seperti yang tadi VLOOKUP itu adalah vertikal dan HLOOKUP adalah horizontal. Nah, syaratnya penyusunan tabel yaitu data pada baris penyusunan tabel pertama harus berdasarkan urutan dari kecil ke besar atau menaik gitu. Dan misalnya 1, 2, 3, 4 atau huruf A sampai Z. Kalau jika belum diurutkan atau masih secara acak, lebih baik diurutkan dulu melalui menu Ascending, sama seperti VLOOKUP tadi. Dan fungsi if and itu jika fungsi if tadi untuk mengembalikan sebuah nilai jika kondisi yang dicek benar atau salah. Nah, if and itu berfungsi untuk jika dalam
satu penugasan ada 2 tabel yang kemungkinan hasilnya benar dan salah. Nah, if and ini berfungsi untuk menarik kesimpulan di antara dua argumen yang berbeda itu. Seperti itu. Baik teman-teman, langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, jadi saya sudah punya contoh dari masing-masing rumusnya. Atau dari formulanya saya sudah mempunyai contoh masing-masingnya. Kayak seperti di sini rumus not. Bisa kita lihat bagaimana sih cara menggunakan rumus not. Nah, bisa dilihat kayak sama dengan not B9. Kenapa B9? Karena ini ada di kolom B9. Nah, jadi sama dengan not kurung buka B9. Dan nanti di sini di hasil kolom ini, nah seperti ini cara penulisannya. Not sama dengan not kurung buka B9. Nah, nanti hasilnya bakal muncul false atau true di hasilnya gitu. Nah, lalu rumus N. Rumus N ini cara penggunaannya sama dengan N kurung buka I19 titik 2 M24 titik koma C13. Nah, jadi cara penggunaannya nih, N sama dengan N kurung buka sama dengan N kurung buka I19 M24 titik koma C13 kurung tutup. Nah, nanti bakal ketemu nih hasilnya bakal true or false kayak gitu teman-teman. Tinggal disesuaikan aja di kolom berapanya, baris keberapanya tinggal disesuaikan. Nah, jangan lupa depannya sama dengan N. Lalu nah, rumus OR ini cara penggunaannya sama dengan OR buka kurung B19 titik 2 C19. Nah, kenapa sih B19 C19? Nah, karena ini ada pada kolom B19 dan C19. Cara penggunaannya cukup mudah. Buka kurung OR, habis itu tarik dari B19 dan C19. Buka sama dengan OR, buka kurung, tarik dari kolom B19 hingga C19. Tutup kurung, nanti hasilnya bakal true or false seperti itu. Lalu rumus if. Nah, rumus if ini agak sedikit repot nih ya teman-teman, agak sedikit banyak. Bisa kita lihat sama-sama di sini. Wow, kan lumayan. Jadi rumusnya ini cukup lumayan rumit untuk fungsi if ini. Fungsi if ini cara penggunaannya ya seperti ini, bisa kita lihat. Kurung buka if G24. Nah, untuk fungsi if sendiri nah seperti ini. Sama dengan if B27 lebih besar dari C27. Kenapa seperti itu? Karena ini B27 75 dan 70. Bisa kita lihat sama-sama. Ini formulanya, ini rumusnya. Nah, tinggal teman-teman ikutin aja rumusnya ini, maka akan muncul hasil true or false gitu. Nah, di kolom berikutnya ini ada kolom atau dua formula nih, ada rumus average dan rumus if and. Nah, rumus average-nya di mana sih gitu? Yang kita lihat di kolom ini, rumus average-nya ada di rata-rata. Nah, jadi caranya gimana? Tinggal tulis sama dengan average, buka kurung, nilai teori, nilai praktikumnya ditulis di kolom berapanya. Nih, kayak di ini D ada di D37 dan E37. Jadi penulisannya sama dengan average kurung buka D37.2 E37 kurung tutup, maka hasilnya bakal keluar. Nah, seperti ini hasilnya atau rata-ratanya bakal muncul nih seperti ini. Nah, tinggal disesuaikan aja ke bawahnya. Kalau ada lebih dari 2 kolom, 3 kolom, 4 kolom, 5 kolom ya itu tinggal ditambahin aja. Sama dengan average, D berapa, E berapa, F berapa, G berapa, tinggal ditutup kurung, ntar hasilnya bakal muncul rata-ratanya. Dan di sini menggunakan fungsi if and. Nah, fungsi if and ini, nah kan kayak di sini 72,5 lulus, 65 lulus, 45 tidak lulus. Nah, jadi
If and ini mengambil kesimpulan dari dari bedanya argumen ini nih, kedua nilai teori dan nilai praktikum. Maka akan if and ini akan menyimpulkan lulus atau tidak lulusnya dengan nilai yang dihasilkan. Cara penggunaannya bisa kita lihat sama-sama di sini rumusnya. Nih, agak cukup lumayan banyak ya. Nah, bisa diikutin aja di sini. Oke. Itu rumus VLOOKUP atau vertical lookup. Nah, vertical lookup ini cukup mudah sih penggunaannya. Unit nih. Nah, cara penggunaan VLOOKUP ini seperti unit lalu kode. Nah, tinggal sama dengan yang ditulis unitnya dulu sama dengan G50 bintang VLOOKUP kurung buka H50. Nah, kayak gini. Nah, rumusnya seperti ini, bisa kita lihat sama-sama. Nah, ini rumusnya. Bisa dilihat. Jadi bukan sama dengan VLOOKUP, tapi sama dengan jumlah unitnya dulu. Seperti itu. Lalu habis itu ada HLOOKUP. Nih, HLOOKUP. Nah, jadi sekarang saya akan memberitahukan cara bagaimana membuat chart. Nah, kayak misalkan saya punya punya contoh seperti ini. 2017 Nokia punya 1000, Samsung 7000, 4000 dan seterusnya, yang bisa kita lihat sama-sama nih ya. Nah, cara bikinnya gimana? Tinggal insert. Lalu nih, insert, habis itu kolom. Lalu all chart type. Nah, kita bisa lihat bar, pie, terserah kita pilih yang mana aja, nanti tinggal dipilih. Kolom, karena saya pakai yang kolom, tinggal dipilih klik. Nah, jadi Nokia tuh terlihat nih per tahunnya. Nih, yang biru itu menandakan tahun 2017. Nah, 2017 Nokia paling rendah. Nah, kita bisa lihat lah cara bikin chartnya, nanti disesuaikan dengan dengan hasil dari tabel ya, kayak gitu teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan mengenai rumus-rumus pada Microsoft Excel. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis. Nah, di sini karena berhubung saya menggunakan laptop teman saya, jadi di sini ada contoh makalahnya. Kita buka saja. Ini contoh makalahnya. Jadi cara bikin daftar isi secara otomatis yaitu yang pertama, beri style pada judul dan subjudul pada dokumen yang kita punya. Misalkan bab 1, bab 2, bab 3 diberi style heading 1 dan subtemanya diberi style heading 2 dan seterusnya. Nah, oke, sekarang terdekatnya dulu. Bab 1 heading 1. Lalu latar belakang itu masuk ke subjudul. Jadi subjudul itu ada di subbab atau heading 2. Begitu juga rumusan masalah. Rumusan masalah juga. Nah, kalau ini akan otomatis berubah ya. A, B, C.
kesimpulan. Nah, oke. Sekarang bab 2 karena termasuk judul, gunakan juga heading 1. Nah, lalu pengertian. Nah, yang ini heading 2. Nah, heading 2 prinsip umum juga heading 2 karena subjudul kan judulnya yang kan judulnya tadi pembahasan. Nah, ini subjudulnya ruang lingkup heading 2 juga ruang lingkup. Lalu ruang lingkup. Nah, bab 3 penutup judul heading 1 kesimpulan. Kesimpulan itu subjudul jadi heading 2. Nah, ini dirubah jangan lupa menjadi A. Nah, lalu berikutnya saran juga heading 2. Ini tadi setelah A berarti B. Habis itu daftar pustaka itu heading 1. Nah, setelah semuanya seperti ini, kita balik ke atas. Nah, setelah semuanya selesai seperti tadi, heading 1, heading 2 semua sudah rapi. Nah, ini kan sudah ada bekas daftar isi. Nah, tapi ini manual nih. Ini bisa kita hapus. Semuanya. Lalu kita ke reference dan table of content. Nah, pilih yang table of content, terserah kalian, sesuka hati kalian. Saya pilih yang Tara. Jadi deh daftar isi. Baik, yang berikutnya adalah bagaimana cara membuat video animasi pada Microsoft PowerPoint. Nah, kita langsung PowerPoint saja. Nah, jadi saya sebelumnya sudah membuat kurikulum vitae tentang saya. Tapi saya ingin membuat ini menjadi sebuah animasi. Caranya seperti apa sih? Nah, kalau kita sudah buat, mau itu presentasi atau apapun, setelah kita buat seperti ini slide per slide, cara untuk bikin video animasinya cukup gampang, cukup mudah ya teman-teman. Jadi kita tinggal sini ke logo save, ke logo file, habis itu pilih save as, itu oke, namanya apa, ini saya gininya namanya. Habis itu tinggal pilih PowerPoint yang media video, Windows Media Video. Nah, terus save. Tunggu ya, ini sedang melakukan save. Kita tunggu beberapa saat sampai proses savingnya selesai. Cukup lumayan lama ya, karena mengubah ke dalam bentuk video. Nanti kita sama-sama lihat hasilnya seperti apa. Oke? Tunggu sedikit lagi. Let's go. Oke, dikit lagi. Sabar ya teman-teman. Lumayan lama. Setelah itu kita buka deh di sini. Kita cari di sini, nyimpan di mana ya, guys?
Ini dia. Play. Baik, nanti hasilnya jadi seperti itu hasilnya. Oke, hasilnya jadi seperti ini ya kalau kita sudah menjadi merubahnya ke dalam video animasi. Cukup mudah bukan? Tinggal di save as lalu dipilih Windows Media Video. Di save, sudah selesai. Gitu teman-teman, cara bikin video animasi di PowerPoint. Baik teman-teman semua, terima kasih yang sudah menonton video ini. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya berikan atau sampaikan tutorialnya mengenai bagaimana cara menggunakan rumus Excel, membuat daftar isi secara otomatis, dan juga membuat video animasi pada Microsoft PowerPoint. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat membantu kita semua yang membutuhkan. Dan jangan lupa untuk meninggalkan jejak like atau subscribe-nya agar saya lebih semangat membuat karya-karya lainnya. Terima kasih juga kepada Bapak Muhammad Arif Solehudin yang telah memberikan tugas ini. Sehat selalu untuk Bapak dan terima kasih sekali lagi yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada salah kata atau mungkin cara penyampaiannya kurang baik. Kita sama-sama belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.